Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifal halukum bi khairi walhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan buat kita semua. Anak solih dan solihah, kali ini Ustazah Nunu ingin berbagi kisah tentang masa kecil Nabi Yusuf alaihi salam. Yuk kita simak videonya. Begitulah ceritanya. Ceritanya lucu sekali ya. Benar begitu kan, Bunyamin? Iya, ceritanya lucu sekali. Iya, perutku sampai sakit menahan tawa. Menurutku, ayah itu pilih kasih. Kita ini kan 12 bersaudara. Masa hanya Yusuf dan Bunyamin saja yang disayang? Benar, ini tidak adil. Ayah sangat sayang pada Yusuf, sampai-sampai tidak mempedulikan kita. Iya, kita diperlakukan seperti anak tiri. Padahal seharusnya kan kita yang lebih disayang sama ayah, karena kita selama ini selalu menjaga dan membantu keperluan ayah. Benar kan? Tapi aku heran, kenapa ayah begitu sayang pada mereka berdua, terutama pada Yusuf. Aku yakin sekali, itu pasti karena Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan. Masalah ini harus segera diselesaikan sebelum ayah semakin pilih kasih. Kita harus menyingkirkan Yusuf bagaimanapun caranya. Apa? Kalau begitu, sebaiknya kita bunuh saja Yusuf. Aku tidak setuju. Kita ini adalah putra seorang nabi. Apakah pantas kalau kita jadi seorang pembunuh? Membunuh itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Apalagi yang akan kita bunuh adalah adik kandung kita sendiri. Lalu, apa kau punya saran lain, Yahuza? Aku rasa sebaiknya Yusuf kita buang saja. Kita masukkan dia ke dalam sumur yang dangkal, yang letaknya di persimpangan jalan. Kenapa harus begitu, Yahuza? Bukankah tujuan kita hanya ingin menyingkirkan Yusuf dari ayah? Untuk itu kita tidak perlu membunuhnya, kan? Dan aku juga berharap akan ada rombongan pedagang yang lewat di sana dan mengambil air di sumur itu. Pasti mereka akan menyelamatkan Yusuf dan kemudian membawanya ke tempat yang sangat jauh, sehingga tidak ada lagi penghalang di antara kita dan ayah. Bereskan. Aku setuju sekali, dan kita tidak perlu menjadi pembunuh. Sebelas bintang. Rembulan. Apa maksud semua ini? Mereka semua turun seolah-olah bersujud kepadaku. Ayah, semalam aku bermimpi aneh sekali. Mimpi apakah itu anakku Yusuf? 11 bintang, rembulan dan matahari bersujud kepadaku. Apakah itu artinya, ayah? Aku tidak mengerti. Yusuf anakku, itu bukan sembarang mimpi. Mimpimu merupakan pertanda bahwa kau akan diangkat menjadi seorang nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkaruniakan kemuliaan ilmu dan kenikmatan hidup kepadamu, nak. Apa itu benar, ayah? Iya, insya Allah benar anakku. Tapi ingatlah pesan ayah. Jangan sampai seorang pun dari saudara-saudaramu tahu tentang mimpimu ini, nak. Memangnya kenapa, ayah? Sesungguhnya mereka itu iri hati kepadamu dan juga adikmu, Bunyamin. Ayah khawatir kalau hal itu membuat mereka berbuat buruk terhadapmu. Bila mimpi itu kau ceritakan, rasa dengki dan iri hati mereka akan semakin besar kepadamu, nak. Ingatlah pesan ayah. Ayah, besok kami akan jalan-jalan ke lereng bukit. Di sana udaranya sangat segar, pemandangannya pun sangat indah. Kami ingin bersenang-senang di sana, ya.
Kali ini pun kami akan mengajak Yusuf ya. Dia pasti akan senang sekali. Sudah lama sekali kan Yusuf tidak pergi ke bukit. Rasanya aku meragukan ucapan mereka. Ayah tidak perlu khawatir. Kami pasti akan menjaga dan juga melindunginya dengan baik ya. Tenang saja. Sebenarnya ayah tidak keberatan Yusuf ikut bersama kalian. Tapi ayah khawatir terhadap binatang buas yang setiap saat bisa saja menyerang kalian. Percayalah pada kami, Ayah. Kami ini kuat-kuat dan kami mampu menjaga diri kami. Baiklah, ayah izinkan kalian membawa Yusuf. Tapi ingat, jaga dia baik-baik. Jangan sampai kalian lengah. Ayah percaya pada kalian. Ketahuilah, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian masing-masing. Terima kasih. Terima kasih, Ayah. Kami berangkat, Ayah. Ingatlah, jaga Yusuf baik-baik. Kak, aku heran. Kenapa kita semua berjalan ke arah sumur itu, Kak? Sebentar lagi kau akan tahu. Apa yang kalian lakukan? Diam kamu. Apa salahku? Kesalahan kamu karena kamu sangat disayang oleh ayah, sehingga ayah tidak mempedulikan kamu. Aku mohon, jangan sakiti aku. Hentikan semua ini. Hentikan. Selamat tinggal anakku sayang. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam. Jangan sakiti aku. Kakak, tolong aku. Kakak. Kakak. Kakak, jangan tinggalkan aku. Keluarkan aku dari sini, Kak. Kakak, tolong aku, Kak. Aha, ini dia yang kucari. Aku akan menyembelihmu untuk mengelabui ayah. Dengan begini, ayah akan percaya dengan cerita kita. Shh, tunjukkanlah wajah sedih kalian di hadapan ayah. Jangan sampai ayah curiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, maafkan kami, Ayah. Maafkan kami. Hah? Mana Yusuf? Hah? Maafkan kami, ayah. Apa yang ayah khawatirkan ternyata telah terjadi. Selagi kami asik berlomba lari, Yusuf tertinggal di belakang kami, ayah. Hah? Saat itulah serigala buas menerkam dan membawa Yusuf ya. Ini ya, kami hanya menemukan pakaiannya saja, ayah. Baju Yusuf tidak robek sedikit pun. Mereka sudah berbohong. Dan inilah buktinya ya. Ini buktinya. Kalian telah menuruti hawa nafsu dan bisikan setan. Sehingga kalian menilai baik perbuatan buruk kalian. Mungkin saja ayah tidak percaya pada kami. Tapi begitulah yang sebenarnya terjadi pada Yusuf, ayah. Baiklah, aku akan bersabar sampai Allah menyingkap apa yang sebenarnya terjadi pada Yusuf anakku. Ya Allah, kenapa anak-anakku sampai berani melakukan perbuatan keji terhadap Yusuf saudaranya sendiri? Sejak kepergian Kak Yusuf, ayah selalu menyendiri. Tidak mau makan dan tidak henti-hentinya menangis. Ayah? Ayah kenapa? Kenapa mata ayah? Apa yang terjadi, ayah? Ayah!
Ayah kenapa? Ayah kenapa ya? Kenapa ya? Ayah kenapa ya? Ayah, maafkan kami, Ayah. Seharusnya kami tidak mengajak Yusuf ke bukit, Ayah. Maafkan kami. Mata Ayah buta karena Ayah tidak berhenti menangis karena kepergian Yusuf, Ayah. Maafkan kami. Sudahlah, semua ini adalah kehendak Allah. Hanya Allah yang tahu rahasia di balik kejadian ini. Ada apa kita ya? dikumpulkan di sini? Iya. Ada apa ya? Anak-anakku, ada hal penting yang ingin ayah bicarakan dengan kalian. Jangan-jangan ayah sudah tahu apa yang telah kami lakukan. Ada apa ya? Sebenarnya ada hal penting apa itu ya? Ayah yakin, kalian pasti sudah tahu keadaan negeri kita semakin hari semakin sulit. Kemarau panjang menyebabkan persediaan makanan kita semakin menipis. Jika ini berlangsung terus, kita bisa mati kelaparan. Ayah tidak mau hal ini terjadi pada rakyat kita. Ayah mendengar di negeri Mesir ada seorang raja muda yang sangat adil dan bijaksana. Dan sebelum kemarau panjang ini datang, raja muda itu telah membangun lumbung-lumbung makanan dan bak-bak air yang cukup untuk kebutuhan penduduk Mesir selama musim kemarau. Ayah ingin kalian berangkat ke Mesir untuk menemui raja muda itu dan mintalah makanan untuk persediaan kita darinya. Baiklah ayah, kami akan segera bersiap-siap untuk berangkat ke Mesir. Kita sudah sampai. Wah, megah sekali ya. Iya. Lihat, sepertinya itu gudang penyimpanan bahan makanan. Wahai pengawal, kami 10 bersaudara datang dari negeri Kan'an. Kami datang ke sini bermaksud untuk menemui Raja Muda. Tolonglah. Kalian tunggu saja di sini sebentar. Maaf Tuan, ada 10 bersaudara dari negeri Kan'an ingin bertemu. Dari negeri Kan'an? Baiklah, bawa mereka semua menghadapku. Baik Tuan. Hah? Ya Allah, mereka itu adalah saudara-saudaraku. Maha besar Allah pengatur segala sesuatu. Tapi sepertinya mereka tidak mengenaliku. Jika mereka tidak mengenaliku, untuk sementara waktu aku tidak akan memberitahukan siapa diriku sebenarnya. Wahai tuan-tuan semuanya, siapakah dan dari mana asal kalian semua? Wahai Raja Muda yang mulia, kami adalah putra Nabi Yakub dari negeri Kan'an. Kami 12 bersaudara. Seorang adik kami bernama Bunyamin sedang menemani ayah kami yang sudah tua dan juga buta. Ayah buta? Katakan padaku, apa yang menyebabkan ayah kalian buta? Karena ayah kami sangat bersedih dan selalu saja menangis sejak kepergian Yusuf yang tewas diterkam oleh binatang buas. Rupanya saudara-saudaraku belum bertobat kepada Allah. Mereka benar-benar lupa kalau aku adalah adiknya yang dulu mereka lempar ke dalam sumur. Lalu apa maksud kalian menemuiku? Maksud kedatangan kami adalah memohon kemurahan hati Tuan agar kami diizinkan untuk membeli persediaan makanan kerajaan Tuan. Negeri kami dilanda kemarau panjang. Ternak dan tanaman kami banyak yang mati. Akibatnya, tidak ada yang dapat kami hasilkan, Tuan. Tolonglah. Baiklah, pengawal. Ya Tuan. Berikan kepada mereka gandum sebanyak yang mereka sanggup membawanya. Baik Tuan, hamba akan melaksanakannya. Saya sudah penuhi permintaan tuan-tuan. Sekarang giliran tuan-tuan yang harus memenuhi permintaan saya. Bagaimana?
Saya sebenarnya meragukan kata-kata kalian. Saya ingin membuktikan apakah semua yang telah kalian katakan itu benar atau dusta. Kalian boleh datang kembali kemari dengan syarat harus membawa Bunyamin. Tanpa dia, jangan harap kalian mendapatkan gandum dariku lagi. Baik, Tuan. Terima kasih. Kami permisi dulu, Tuan. Nah, demikian tadi anak solih dan solihah. Anak solih dan solihah sudah tahu kan kisah masa kecil Nabi Yusuf alaihi salam. Ustazah ingin dengar loh ceritanya dari anak solih dan solihah. Kirim videonya ya. Terima kasih anak solih dan solihah. Sampai jumpa di kisah-kisah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.